Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis data. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pak Herman Kurniawan, NIM belakang saya 28. Saya Satria Haji Maulana dengan NIM akhir 23. Saya Devian Sutia Pandia dengan NIM akhir 25. Saya Ilham Ramadhani dengan NIM akhir 21. Saya Dafa Askalani dengan NIM akhir 13. Saya Ina Dara Sulistiani dengan NIM akhir 24. Saya Karisa Asri Widiantati dengan NIM akhir 6. Saya Indah Dela Aulia dengan NIM akhir 34. Saya Dinda Fitatu Hilman dengan NIM akhir 68. Pertama, ada data isi. Di sini kita membahas mengenai deskripsi variabel dan sumber data, rangkaian hasil statistik dan deskriptif, kemudian ada visualisasi, dan terakhir ada interpretasi dan juga kesimpulan. Selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu deskripsi variabel dan sumber data. Jadi sumber data yang kami pakai itu berasal dari Kaggle. Kami mengambil dataset mengenai data COVID-19 di Indonesia. Di sini kami memakai variabel mengenai new cases atau tambahan atau kasus terbaru per harian COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang berlangsung selama 922 hari. Selanjutnya, hitung ukuran pemusatan. Di sini kita mencari dua komponen, yaitu median, min, modus. Pertama, untuk cari min, yaitu kita menggunakan rumus average di Excel. Kemudian kita blok dari pertama sampai yang akhir, dan itu hasilnya. Untuk yang kedua yaitu modus. Ini kita pakai rumus di Excel, yaitu mod, mul, terus kita blok semua dari data pertama sampai data akhir. Yang karena data yang paling banyak itu 17, yang keluar 17. Dan mediannya di Excel gunakan rumus median, terus masih sama, di blok dari data pertama sampai data akhir untuk mencari nilai tengah dari data. Di sini hasilnya 203. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range. Dengan rumus di Excel itu mengurangi dari blok nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimum yang hasilnya 6.638. Yang kedua ada varian. Yang kedua ada varian. Untuk rumus Excelnya kita menggunakan varian. Kita blok dari A1 hingga data terakhir, yaitu data ke-922, maka mendapatkan hasil 132, 37, 55. Yang selanjutnya ada simpangan baku dengan rumus di Excel yaitu STDFE populasi. Dengan kita memperoleh semua datanya dari awal hingga akhir, kemudian didapatkan hasilnya 1150,54541. Selanjutnya kita mau nyari kuartil 1, kuartil 3, dan jarak antar kuartil. Untuk kuartil 1 rumusnya kuartil titik ESC, terus kita blok dari data pertama sampai data terakhir dan menghasilkan nilai 45. Untuk kuartil 3 kita menggunakan rumus kuartil titik XC, terus kita blok data pertama sampai data terakhir, terus titik koma 3 hasilnya 760,25. Terus untuk jarak antar kuartil kita menggunakan cara Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 yang hasilnya 715,25. Untuk outlier kita mencari panjang dalam dan panjang luar, di mana panjang dalam terdapat panjang dalam atas dan panjang dalam bawah. Panjang dalam atas kita menggunakan rumus H2 plus 1,5 kali I2, di mana H2 itu kuartil 3 plus 1,5 itu rumusnya, dan I2 itu IKR atau jam bawah antar kuartil. Nah, panjang dalam bawah itu kita menggunakan rumus F2 kurangi 1,5 kali I2, di mana F2 itu kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali jarak antar kuartil. Untuk panjang luar dan dapat MA dengan rumus H2 plus 3 dikali I2 dengan hasil 2906, dan PLB dengan rumus F2 kurang 3 dikali I2 dengan hasil min 2100,75. Jadi di sini setelah kita analisis datanya, setelah itu kita jadikan tabel histogram seperti ini hasilnya.
Selanjutnya yaitu box plotnya. Di sini berdasarkan tadi outlier-nya, setelah itu box plot ini merupakan state positif karena medianya lebih dekat dengan Q1 atau kuartil 1. Oke, selanjutnya interpretasi dalam bentuk distribusi. Yang pertama, penjelasan bentuk distribusi data. Bentuk distribusi data atau jumlah kasus baru di Jawa Tengah menunjukkan miring ke kanan atau right skew secara signifikan. Pembuktian utamanya adalah perbandingan antara ukuran pemusatan, nilai median atau rata-rata jauh lebih besar dari nilai median atau nilai tengah. Hal ini terjadi karena nilai median sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier, yaitu beberapa hari dengan lonjakan kasus yang sangat besar, tinggi yang menarik nilai rata-rata ke atas. Sebaliknya, median tetap rendah yang lebih akurat mencerminkan kondisi atau hari-hari biasa selama pandemi. Secara visual, histogram mengonfirmasi ini dengan menunjukkan sebagian besar data terkonsentrasi di sisi kiri atau nilai kasus harian rendah dengan ekor yang sangat panjang. Kasus kanan, blok plot juga menunjukkan pola serupa dengan banyaknya titik outlier di sisi atas. Untuk yang kedua, penyebaran data dan interpretasinya. Data ini memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari nilai range atau rentang antara kasus harian terendah dan tertinggi yang sangat besar, serta nilai varians dan simpangan baku yang juga sangat tinggi. Interpretasinya adalah bahwa jumlah kasus harian di Jawa Tengah sangat fluktuatif atau volatile dan tidak konsisten. Kondisi pandemi tidak stabil, terdapat periode panjang dengan kasus yang relatif terkendali, namun secara periodik terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis. Penyebaran yang tinggi ini menunjukkan betapa sulitnya memprediksi jumlah kasus harian dan menggambarkan dengan jelas sifat gelombang dari pandemi ini. Yang ketiga, hal menarik dari hasil eksplorasi ini, yaitu hal yang paling menarik dari hasil eksplorasi data ini adalah bahwa outlier bukanlah data yang harus dibuang, melainkan justru data yang paling penting dan menggambarkan kejadian di lapangan. Dalam konteks pandemi, outlier ini mewakili puncak-puncak gelombang, misalnya gelombang Delta atau Omicron, yang memberikan tekanan terbesar pada sistem kesehatan, yang memicu kebijakan publik seperti PPKM dari rumah, dan menjadi perhatian utama bagi masyarakat. Analisis statistik deskriptif dan visualisasi ini secara efektif mengidentifikasi kapan dan seberapa parah puncak-puncak tersebut terjadi di Jawa Tengah. Kesimpulan dari analisis kami mengenai kasus COVID-19 di Jawa Tengah adalah pola kasus baru COVID-19 di Jawa Tengah selama 922 hari menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi. Pada kondisi normal, kasus cenderung terkendali dengan median 203 dan modus 17. Namun, terdapat sejumlah hari dengan lonjakan kasus yang sangat ekstrim yang secara signifikan menaikkan nilai rata-rata menjadi 690,25. Secara keseluruhan, data menunjukkan pola di mana mayoritas hari memiliki kasus yang terbilang rendah. Namun, tetap ada risiko lonjakan kasus yang sangat tinggi dan sulit diprediksi. Kondisi data yang sangat bervariasi ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan perlu selalu siap mengantisipasi lonjakan mendadak meskipun situasi dalam keadaan normal dan tampak tenang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.